Malam itu Melody sampai di rumah pukul 11:30 lebih sedikit. Hujan deras di luar membuat suasana terasa lebih lengket dan sendu dari biasanya. Begitu menutup pintu rumah, ia langsung melepas sepatunya, menggantung tas yang masih basah kuyup, lalu menghela nafas pelan sambil membuka HP dan berniat akan mengabari suaminya. "Sayang, aku udah di rumah, hujannya lebat banget. Kamu udah makan? Miss you." Itulah isi chat Melody ke suaminya dan menyelipkan emoji hati di pesannya sambil tersenyum-senyum. Ia masih memandangi layar ponsel menunggu balasan. Tapi belum juga masuk. Ia tahu Franz memang jarang langsung membalas kalau sedang sibuk. Apalagi katanya ada rapat mendadak di luar kota. Ia menatap langit-langit sejenak, lalu berjalan ke dapur dan menyeduh teh hangat. Wangi melati memenuhi udara. "Aduh Franz, cepet pulang dong. Aku pengen dipeluk." Gumamnya manja, senyum tipis masih mengembang di bibirnya. Melody dan Franz memang pasangan yang sefrekuensi. Romantis, banyak tawa, dan kompak dalam banyak hal. Bahkan Melody suka menyelipkan catatan kecil dalam bekal makan siang Franz. Saling kirim voice note yang iseng, nyanyiin lagu yang lagi viral, atau tiba-tiba merajuk minta dibelikan martabak. Tapi akhir-akhir ini Franz terasa agak jauh. Bukan dingin, bukan juga kasar. Tapi ada rasa kosong yang tidak Melody pahami. Ia memilih mengabaikannya, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Dengan Rico yang galak dan sibuk minta ditemani lembur, dengan tumpukan deadline dan rutinitas harian yang menguras energi. Tapi malam ini, setelah hujan, perjalanan panjang, dan sisa harapan untuk sekedar bicara manja lewat telepon, semua terasa hening. Pesan masuk dari Franz. "Kamu udah sampai? Ya syukurlah. Maaf ya, gak bisa telepon. Habis rapat ini, mau langsung istirahat. Love you too." Begitulah isi chat dari Franz. Lalu Melody membaca pesan tersebut sambil menggigit bibir bawahnya. Ada kerinduan yang terasa menyesak. Tapi ia tidak ingin menuduh. Tidak ingin terlalu sensitif, karena bagaimanapun ia masih Melody yang penuh cinta dan percaya pada suaminya. "Oke, gak apa-apa, cepat pulang ya. Rumah sepi banget tanpa kamu." Peluk cium dari jauh. Lalu Melody merebahkan diri di sofa ruang tengah. Ponsel diletakkan di dada, matanya menatap plafon. Lalu pelan-pelan ia pun tertidur. Keesok harinya, sinar matahari pagi menerobos tirai jendela, membelai wajah Melody yang masih terlelap di ranjangnya. Suara notifikasi dari ponsel membuat matanya perlahan terbuka. Ia meraih ponselnya dan tersenyum lebar saat melihat nama pengirimnya.
Pesan suara dari Franz. Melody langsung duduk dan menekan tombol play. Pagi istriku cantik. Aku tahu kamu pasti bangun lebih dulu dari alarm. Tapi semoga suara aku bisa jadi alarmmu hari ini. Jangan lupa sarapan ya. Aku kangen kamu banget. Cium dari jauh. Nada suara Franz terdengar dalam dan lembut. Sangat khas. Melody memeluk ponselnya seolah Franz ada di sana. Ia tersenyum lebar, matanya berbinar penuh cinta. Aku juga kangen kamu, Mas. Gumamnya pelan sebelum membalas dengan pesan suara juga. Pagi, Mas sayang. Istri kamu bangun dengan semangat loh, gara-gara pesan manis ini. Hati-hati di sana ya. Jangan lupa makan juga. Love you. Setelah mengirimnya, Melody melompat dari tempat tidur. Ia menyalakan musik ceria, membuka lemari dan memilih blus biru favoritnya. Pagi ini semangatnya meledak. Ia bahkan sempat menari kecil saat menyiapkan sarapan. Roti panggang, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk. Meski dimakan sendiri, ia tetap menghias piringnya cantik. Ia bahkan menyemprotkan parfum ringan sebelum berangkat. Sementara itu di kota lain, lampu hotel masih redup. Saat Franz membuka matanya, melihat di sampingnya wanita berambut panjang dengan kulit putih mulus masih terlelap dalam pelukannya. Wanita itu tak lain adalah Arlina. Manajernya, seorang janda muda beranak satu yang masih tampak sangat mempesona. Franz menoleh ke arah jam. Sudah pukul 6.30 pagi. Lalu ia menarik tubuh Arlina, mendekat dan mengecup bahunya. Bangun Lin, kita ada meeting jam 9, bisiknya dengan lembut. Arlina membuka matanya pelan lalu menguap kecil. Ia menoleh dan tersenyum, menyentuhkan ujung jarinya ke dada Franz. Masih ada waktu buat sarapan. Setelah siap, mereka duduk di ruang makan hotel, bersikap seperti dua rekan kerja biasa. Namun di bawah meja, kaki Arlina menggesek betis Franz, memberi sinyal nakal. Apa Melody gak curiga? Tanya Arlina santai sambil menyeruput kopi. Franz tersenyum samar. Enggak, dia percaya kok sama aku. Dia pikir aku lagi kerja keras cari uang. Lalu Arlina tertawa kecil. Ya, teknik yang benar. Kamu memang kerja keras. Bikin aku senang. Franz hanya mengangkat alis. Hubungan mereka bukan sekedar dari perlarian. Arlina memberinya lebih dari sekedar kelembutan. Wanita itu memanjakannya, bahkan diam-diam memberinya bonus pribadi di luar gaji kantor. Uang tambahan itulah yang ia gunakan untuk memenuhi gaya hidup mereka, bahkan membantu adiknya kuliah. Semua butuh biaya. Gumamnya dalam hati, tapi di sisi lain Franz masih menyayangi Melody. Hanya saja Arlina memberinya sesuatu yang tidak ia dapat di rumah. Kuasa, kelonggaran, dan kenikmatan. Setibanya di kantor,
Melody langsung menuju lantai tertinggi tempat ruang kerja Rico berada. Di sepanjang lorong, ia menyapa rekan-rekan lain dengan senyum lebar. Beberapa bahkan berbisik, kok bisa ya dia tahan kerja sama Pak Rico 2 tahun. Tapi Melody tidak menghiraukan itu. Sesampainya di ruangan, Melody sempat memantut diri di kaca kecil sebelum mengetuk pintu. "Masuk." Suara Rico terdengar dari dalam. Melody masuk dengan senyum semangat. "Selamat pagi, Pak Rico." Rico menoleh dari layar laptop. Pria itu seperti biasa, berpakaian rapi, jas hitamnya membingkai tubuh dengan sempurna. Wajahnya dingin seperti es. "Kamu ceria sekali pagi ini." "Harus dong, masa datang kerja cemberut, gak enak dilihat kan Pak?" Sahut Melody sambil menaruh map di meja Rico. Mata pria itu melirik kalung di leher Melody. "Itu baru ya?" Melody langsung memegang liontin di dadanya sambil tersenyum lebar. "Hadiah dari suami Pak, anniversary. Perasaan saya udah cerita deh." "Kok tanya lagi? Pikun ya Pak? Atau kehabisan topik pembicaraan?" Rico mengangguk singkat. "Kamu masih bisa senyum-senyum, padahal cicilan kamu masih 12 tahun lagi kan?" Melody melotot kesal. "Pak, saya jadi semangat kerja gara-gara Pak Rico nyindir mulu soal cicilan." Setelah percakapan singkat yang sedikit menyentuh sisi personal mereka, Melody kembali berdiri tegak dengan map di tangan. "Baik Pak, saya bacakan jadwal Bapak hari ini ya," ucapnya sambil menggeser layar iPad di tangannya. Rico mengangguk singkat, wajahnya kembali serius. Jam 9 meeting dengan tim pengembang properti, pembahasan terkait proyek residensial di Bandung. Jam 11 ada konferensi call dengan investor dari Singapura. Setelah itu makan siang dengan Pak Darwin di Infinity Text di restoran Oishi. Rico memutar bolpen dengan jarinya. "Oishi? Aku lebih prefer tempat yang lebih private gitu. Ganti ke Lounge Hotel saja." "Siap, saya ganti." Lalu jam 2 visit lokasi pembangunan gedung Infinity Tower, dan jam 4 rapat internal bersama Pak Direktur. Rico mengangguk. "Banyak juga ya?" "Seperti biasa Pak, sibuk tapi penuh uang," celetuk Melody dengan senyum kecil. Rico hanya meliriknya, lalu kembali menatap layar laptop. "Kirim reminder ke semua divisi dan siapkan semua dokumen presentasi untuk 2 meeting pertama. Aku mau semua rapi. Aku benci telat." "Siap Pak," ucap Melody sambil mencatat di tabletnya. "Kalau begitu, saya ke ruangan saya dulu ya Pak." Melody melangkah keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, ia menghela nafas sejenak. Meski sudah 2 tahun kerja dengan Rico, tetap saja pria itu memberi tekanan tinggi. Tapi Melody sudah terbiasa. Lagi pula gajinya setimpal. Dan entah kenapa, bekerja dengan Rico membuat hidupnya terasa lebih tertantang. Di dalam ruangan, Rico menatap layar monitor sejenak, tapi pikirannya melayang.
Kata-kata Melody barusan soal cicilan, soal berjuang, dan soal rumah tangga mengingatkannya pada sesuatu. Wanita yang tangguh. Ia menggeleng pelan membuang pikiran itu. Fokus, gumamnya. Sementara itu, Melody sibuk mengetik email reminder, mengecek dokumen-dokumen presentasi, dan menyesuaikan jadwal makan siang Riko sesuai permintaannya. Ia profesional, cekatan, dan tetap sempat senyum-senyum sendiri saat membalas chat dari suaminya. Chat yang sama sekali belum mengarah ke tanda-tanda pengkhianatan. Belum.